Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat SPD, asal sekolah SMA Negeri 12 Berau, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori 1, LPTK Universitas Pulau Warman. Berikut video praktik pembelajaran PPL kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Bapak persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dan kepercayaan di masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan hingga kita bisa melanjutkan pelajaran PPKN pada pagi kali ini. Sebelum memulai pelajaran, Bapak mau absen dulu ya. Ngecek kehadiran kalian. Bapak sebutkan nanti angkat tangannya ya. Ahmad Sofyan, Aida. Kita berdiri dulu semuanya berdiri. Ya, untuk semuanya bersemangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Nasional yaitu Garuda Pancasila. Sama-sama. Tepuk tangan ya, jawab ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Sebelum turun ke sekolah, biasanya di rumah ada nggak orang tua kalian itu yang mengingatkan kalian atau menasihati kalian? Saya Silakan berdiri. berangkat sekolah, Ya. saya selalu berpesan agar bersungguh-sungguh ketika belajar. Oke, bagus. Ada lagi mau menyampaikan? Saya Pak. Ya, silakan. Sebelum sekolah, saya diberi nasihat sama orang tua saya untuk mengendarai motor hati-hati. Oh iya, hati-hati. Oke, baiklah. Tadi menyampaikan temannya tentang bagaimana kita sekolah itu bersungguh-sungguh. Setelah itu juga ada temannya disampaikan oleh orang tuanya berkendara dengan berhati-hati. Jadi sampai ke sekolah tepat waktu atau selamat. Ya. Jadi dari situlah kita bisa melihat ya bahwa ternyata dalam keseharian kita itu tidak lepas dari nilai-nilai demokrasi. Apa yang disampaikan tadi merupakan bentuk demokrasi di lingkungan keluarga. Ya, baiklah, mungkin hari ini Bapak juga akan menghadirkan teman sejawat Bapak, Bu Rista saat ini yang akan mengawasi kita ya. Jadi melihat proses pembelajaran kita. Baiklah, tujuan pembelajaran kita di sini adalah bagaimana dengan menggunakan metode pembelajaran PJBL dan metode diskusi tanya jawab dan penugasan, ya kita bisa menganalisis tentang upaya membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Bahkan juga nanti kalian bisa untuk menyampaikan atau menyajikan hasil diskusinya, analisisnya terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Dan juga apa sih manfaat dari pembelajaran ini? Ya, jadi manfaat dari pembelajaran adalah bagaimana kita bisa mengetahui bentuk-bentuk penerapan demokrasi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun di lingkungan negara. Materi ya tentang dinamika demokrasi Pancasila. Jadi di dalam proses pembelajaran ini ya, jadi Bapak jelaskan dulu ya tentang materinya. Jadi membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Jadi salah satu bentuknya adalah bagaimana kita itu mengetahui makna kehidupan demokratis dalam hidup bermasyarakat. Ya, di sini jelaskan bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari ya tidak lepas dari kehidupan berdemokrasi. Ya. Contohnya misalnya di dalam kehidupan ini
kita pasti tidak lepas dari kehidupan sosial. Ya, kita harus berkomunikasi dengan orang lain, habis itu bersosialisasi dengan orang lain. Sehingga sadar tidak sadar kita itu sudah menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga penerapan misalnya pemilihan ketua OSIS. Nah, itu juga bagian dari penerapan ya demokrasi di lingkungan sekolah. Dan juga kalau di masyarakat, ya masyarakat, ketika di masyarakat kalian ada kegiatan namanya kegiatan bersih-bersih, setelah itu ada kegiatan melakukan gotong royong, itu bagian dari penerapan demokrasi di lingkungan masyarakat itu ya. Jadi secara kita sadar, ya kita sudah menerapkan nilai-nilai demokrasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Materi dari Bapak tentang perilaku dalam berdemokrasi. Nah, sekarang Bapak minta nih, ya sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian. Ini ada gambar yang tadi Bapak sudah kasihkan LKPD-nya. Sekarang kalian bisa menganalisis bentuk-bentuk penerapan demokrasinya. Ini ada 4 gambar ya. Ada 4 gambar. Oke, Bapak persilahkan untuk siapa bisa menjawab gambar pertama? Ya. Bapak, Ibu, dan anak, Ya. di mana seorang bapak sedang menasehati anak-anaknya agar menjadi anak yang baik kepada semua orang, terutama kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi gambar tersebut merupakan penerapan demokrasi di lingkungan keluarga. Oh ya, ya bagus gambar tersebut ya. Jadi Pipi berusaha untuk menjelaskan ya, menganalisis tentang penerapan demokrasi yang ada di gambar tersebut. Jadi ini gambar seorang ayah, ibu, dan anak melakukan memberikan nasihat atau memberikan pengarahan atau memberikan hal-hal yang baik dalam keluarga, sehingga di dalam gambar tersebut tercermin nilai-nilai demokrasi di lingkungan keluarga. Ya, Bapak akan membagi kelompok ya, ada membagi 4 kelompok, dan setiap kelompok nanti mendiskusikan atau nanti membuat infografis yang akan ditampilkan di dalam nanti berdiskusi. Baiklah, untuk kelompok 1 membahas tentang menganalisis perilaku demokrasi di lingkungan keluarga, yang kedua tentang lingkungan sekolah, kelompok 3 tentang lingkungan masyarakat dan bernegara. Ya. Oke, langsung saja perwakilan ya, perwakilan dari kelompok bisa maju mengambil kertasnya, silakan. Ya, silakan satu orang perwakilan. Nah, jadi kalian di sini setelah dibuat kelompok, sudah terbuat kelompok, dan juga nanti kalian membagi tugas, mempersiapkan alat-alat sudah disediakan ya, bahan-bahan, sumber yang dibutuhkan. Setelah itu melakukan pembuatan proyek sesuai dengan jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan proyek tersebut sampai selesai. Setelah itu juga setiap kelompok menampilkan hasil infografisnya ya. Bapak beri waktu kalian sekitar 30 menit untuk menyelesaikan proyek yang kita lakukan sekarang. Ya, Bapak persilakan. Baiklah, bagaimana hasilnya? Belum? Belum, Pak. Ya, sudah. Jadi Bapak ngecek dulu ya hasil kalian, dan juga sambil dikerjakan ya, masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Siti Adela dan saya Neha Irsani. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang demokrasi di lingkungan keluarga. Pada gambar pertama terdapat orang tua yang sedang meluangkan waktunya untuk bermain dengan anaknya. Orang tua sangat perlu untuk meluangkan waktu atau menyediakan waktu khusus untuk bersama-sama dengan anak mereka. Saat itulah orang tua akan mendapatkan informasi penting tentang kondisi anaknya. Kehadiran orang tua bersama-sama dengan anak-anak akan membuat banyak manfaat bagi perkembangan anak. Silakan untuk bertanya. Ya, silakan. Apa manfaat di dalam melakukan demokrasi di lingkungan keluarga? Manfaat kita melakukan demokrasi di lingkungan keluarga adalah dapat mengeratkan rasa kasih sayang kepada sesama anggota keluarga, saling menghormati dan mengasihi. Oke, sudah. Ternyata kita rolling lagi ke kelompok yang berbeda. Silakan.
Selamat pagi. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan demokrasi di lingkungan sekolah. Penerapan demokrasi di lingkungan sekolah bisa kita lihat pada gambar yang pertama, yaitu bagian tugas piket yang nyata. Siswa bermusyawarah untuk mendapat keadilan dalam pembagian tugas piket agar semua siswa dapat bekerja sama dengan baik dalam menciptakan kebersamaan kelas. Menerapkan jadwal piket menjadi suatu pembelajaran. Dengan adanya jadwal tersebut membuat siswa tahu bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Apa contoh demokrasi siswa dan guru? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu apa contoh demokrasi siswa dengan guru? Contoh demokrasi siswa dengan guru yaitu selalu menjaga ketertiban saat guru sedang menjelaskan. Sudah melakukan kunjungan, bisa menyampaikan hasil kunjungannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Syada, perwakilan dari kelompok 3. Kesimpulan yang kami peroleh dari hasil pengunjungan ke kelompok 2 adalah pentingnya setiap siswa melaksanakan tugas piket bersama sesuai dengan jadwal yang diberikan. Demokrasi ini dapat membuat siswa dan siswi belajar disiplin, bertanggung jawab, dan belajar menjaga kebersihan sekitar. Perbedaan pendapat antar dua atau lebih pihak. Oke, bagus. Tadi sudah menyampaikan hasil kunjungannya dari teman kalian, bahwa pada dasarnya tadi kalian sudah mendapatkan informasi dari hasil kunjungan dan juga hasil proyek yang dilakukan teman kalian. Tujuannya untuk apa? Bagaimana kalian bisa mengetahui nih, ya, mengetahui kondisi-kondisi atau demokrasi yang ada di lingkungan kita. Oke, baiklah. Sebelum itu ada yang memberikan kesimpulan keseluruhan dari materi yang kita pelajari hari ini. Silakan. Ya, silakan. Dia silakan. Dapat saya simpulkan bahwa berdemokrasi itu penting dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun negara. Karena dengan adanya demokrasi dapat menimbulkan keharmonisan, menjamin tegaknya keadilan, dan rakyat bebas untuk memberikan suaranya. Oh iya, bagus. Yang didapat dari yang hasil dari pelajaran kita. Silakan. Oh iya, Fadil. Silakan Fadil. Yang saya dapatkan dari hasil diskusi kita pada hari ini, yaitu saya lebih memahami apa itu demokrasi dan apa saja fungsi-fungsi demokrasi, salah satunya menghasilkan aturan atau peraturan yang baik bagi warga negara Indonesia yang tidak pandang bulu. Oh iya, oke. Tepuk tangan dulu. Ya, ada lagi yang mau merefleksikan? Ya, silakan. Dari yang saya dapatkan dari materi hari ini ialah saya menjadi tahu apa saja penerapan demokrasi yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta negara. Dan juga saya sangat senang karena itu dapat menambah pengetahuan saya. Oh iya, bagus. Baiklah, tadi sudah disampaikan tentang apa yang didapatkan. Jadi perasaan saya pasti senang ya, dan juga menambah pengetahuan, dan juga tahu apa tentang penerapan demokrasi yang ada di lingkungan-lingkungan yang tadi disebutkan. Baiklah, mungkin untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya, dan juga jangan lupa juga ya, kalian mempersiapkan diri ya. Kita juga minggu depan melakukan ulangan harian ya. Ini dipersiapkan, ini sudah materi terakhir, dan nanti kita minggu depan dipersiapkan juga untuk ya, ulangan harian. Dan juga jangan lupa ya untuk mengumpul LKPD-nya ya. Nah, jadi LKPD ini nanti dikumpul di sini, nilai pengetahuan kalian, keterampilan dan sikap Bapak ambil di LKPD. Dan Bapak juga tadi melakukan penilaian ya, ketika kalian melakukan kerja kelompok, Bapak sudah menilai hasil kerja kalian, keaktifan kalian. Setelah itu juga dalam berdiskusi maupun Sebelum kita melakukan pelajaran ini, mari kita tahu dan pertanyaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.